Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadek Dwi Putra Jana dengan NIM 21160111046 dari Rombel 14, mata kuliah Pendidikan Agama Hindu, program studi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang upaya umat Hindu dalam melaksanakan upacaranya pada kondisi new normal untuk menghadapi pandemi COVID-19. Topik pembahasan yang akan saya bahas adalah yang pertama ada pengertian COVID-19, yang kedua ada kasus COVID-19 di Indonesia dan di Bali, yang ketiga ada pengertiannya, yang keempat ada dampak virus COVID-19 di Bali, yang kelima upaya dan gagasannya, yang terakhir yang keenam yaitu kesimpulan. Yang pertama adalah pengertian COVID-19. Pandemi COVID-19 ini merupakan peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 ini pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga sampai saat ini, lebih dari 53.280.350 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.301.021 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394.214 orang sembuh. Selanjutnya, kasus COVID-19 di Indonesia dan di Bali. Kawasan Asia Tenggara yang terdapat kasus COVID-19 termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keberagaman ras, bahasa, agama, suku, dan kepercayaan budaya dan ada 34 provinsi. Sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu meskipun memiliki keberagaman budaya, Indonesia tetap satu dari Sabang sampai Merauke. Lalu, Indonesia terdeteksi terpapar virus COVID-19 pertama kalinya pada tanggal 2 Maret 2020 hingga saat ini yang berdampak pada semua sektor di semua provinsi, diantaranya Provinsi Bali. Pulau Bali juga sering dijuluki Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura dan masyarakat Bali sebagian besar beragama Hindu. Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Bali sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sunda Kecil bersama dengan Pulau Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timor. Pada tahun 1958, Bali resmi menjadi provinsi sendiri dan ibu kota Singaraja. Kemudian pada tahun 1960 berpindah ke Denpasar. Provinsi Bali terdiri dari Pulau Bali dan pulau-pulau kecil di sekitarnya antara lain Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, dan Pulau Serangan. Secara keseluruhan, Bali memiliki sekitar 85 pulau, termasuk yang tidak berpenghuni. Bali juga memiliki budaya dan tradisi yang sangat kental seperti tarian, gamelan, upacara agama lainnya. Selanjutnya ada pengertiannya. Upacara agama yang sering dilaksanakan di Bali yaitu upacara yatnya dan dibagi menjadi panci yatnya. Panci yatnya artinya 5 persembahan suci dengan tulus ikhlas. Bagian panci yatnya yaitu yang pertama Dewa Yatnya, merupakan yatnya yang dilakukan ke hadapan Indra Sang Hyang Widiwasa. Kedua, Resi Yatnya, merupakan yatnya yang dilakukan kepada para resi atau guru. Yang ketiga, Fitra Yatnya, merupakan yatnya yang dilakukan kepada roh leluhur dan kepada orang tua yang masih hidup. 4. Manusia Yatnya, merupakan yatnya yang dilakukan kepada sesama manusia. Buddha Yatnya, merupakan yatnya yang dilakukan kepada para Buddha Galuh. Selanjutnya ada dampak virus COVID-19 di Bali. Pandemi ini sudah berdampak ke seluruh Bali
mulai dari ekonomi, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan sosial, terutama upacara keagamaan. Biasanya, upacara dilaksanakan pada hari atau bulan tertentu. Tetapi, semenjak kasus COVID-19 di Bali meningkat, kegiatan masyarakat di Bali, khususnya upacara keagamaan, ditiadakan dan diadakan dari rumah, seperti upacara nyepi, ngaben, galungan, kuningan, piodalan di pura, wiwihan, dan upacara lainnya. Akhir-akhir ini, pemerintah pusat maupun daerah mengeluarkan kebijakan new normal yang memberikan masyarakat kelonggaran dalam beraktivitas, tetapi dengan peraturan-peraturan tertentu. Upaya dan gagasan umat Hindu dalam melaksanakan upacaranya pada kondisi new normal untuk menghadapi pandemi COVID-19. Bali yang sudah terdampak pandemi bergerak cepat membentuk Satgas COVID-19 di daerahnya dan membantu masyarakat untuk menanggulangi pandemi ini dengan sudah menerapkan kebijakan new normal dari ekonomi, pariwisata, dan upacara keagamaan terutama pada upacaranya. Bagi umat Hindu, ada beberapa upaya dan gagasan yang sudah dilaksanakannya kondisi new normal untuk menghadapi pandemi COVID-19, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada memakai masker. Pentingnya memakai masker saat melaksanakan upacaranya karena masker merupakan penghalang sederhana yang bisa membantu mencegah percikan pernapasan yang terdapat virus dari orang lain masuk ke dalam tubuh. Kedua, menjaga jarak. Menjaga jarak social distancing dan menjauhi kerumunan. Pada saat pelaksanaan upacara yakni seringkali melibatkan banyak orang dan kerumunan. Saat itulah virus dengan mudah menyebar. Maka dari itu, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang-orang sekitar kita itu sudah mencegah penularan virus. Yang ketiga, rajin mencuci tangan yang benar. Tangan sangat rentan menularkan virus karena tangan menyentuh banyak hal, oleh sebab itu rajinlah mencuci tangan. Di tempat upacara yakni misal pura, sudah banyak yang saya lihat memasang wastafel untuk cuci tangan dan bahkan disiapkan hand sanitizer. Bila memungkinkan, bisa membawa hand sanitizer yang kecil itu di saku, tas, dengan begitu dapat dibawa kemana-mana. Selanjutnya, mengatur jadwal atau jam jalannya upacaranya. Di Bali sudah sebagian penerapan aturan ini termasuk di desa saya, yaitu Desa Adat Nitro, Desa Yang Api, Kecamatan Temuku, Bangli, yang sudah menjadwalkan banyak yang dilakukan persembayangan ke pura sehingga meminimalisir terjadinya kerumunan dan penyebaran virus. Selanjutnya, melakukan vaksin COVID-19. Vaksinasi. Upaya pencegahan COVID-19 adalah melakukan vaksinasi. Dengan vaksinasi, imun dan kekebalan akan meningkat serta mengurangi risiko terinfeksi virus. Selanjutnya, menghimbau untuk di rumah saja. Untuk di rumah saja. Upaya ini bukan untuk melarang melakukan upacara yakni, tetapi untuk bagi orang itu kurang enak badan dan hal lainnya. Sebaiknya disarankan tidak mengadakan maupun mengikuti perkara yang dilaksanakan. Upaya selanjutnya yaitu menyemprotkan disinfektan di tempat yang efektif. Sudah banyak tempat disemprotkan di tempat-tempat tertentu, yaitu pasar, kantor-kantor, jalan, rumah, taman, dan tempat ibadah terutama pura. Saya melihat masih banyak penyemprotan yang kurang efektif sehingga banyak menggunakan disinfektan yang terbuang. Upaya yang dapat dilakukan adalah mengefektifkan penyemprotan seperti di pintu, gerbang, meja, kursi, dan masih banyak benda mati yang banyak orang menyentuh.
sehingga penggunaan disinfektan menjadi hemat. Oleh sebab itulah, kita wajib mendukung dan melaksanakan upaya dan gagasan tersebut supaya nantinya penyebaran virus ini dapat berhenti, terutama di kalangan masyarakat Bali dan seluruh Indonesia. Sekarang kesimpulan. Jadi kesimpulannya ialah pandemi COVID-19 merupakan peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus pada tanggal 11 Maret 2020 hingga sampai saat ini kasus telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan wilayah seluruh dunia, termasuk kawasan Asia Tenggara yang sudah ada kasus COVID-19, diantaranya Indonesia. Indonesia terdeteksi terpapar virus COVID-19 pertama kalinya pada tanggal 2 Maret 2020 hingga saat ini yang berdampak pada semua sektor di semua provinsi, diantaranya Provinsi Bali. Pulau Bali yang sering dijuluki Pulau Dewata yang memiliki budaya, tradisi, tarian, gamelan, ritual, dan upacara keagamaan Hindu. Upacara yang sering dilakukan adalah upacara yajna. Yajna atau panci yajna merupakan 5 persembahan suci yang tulus ikhlas. Bagian-bagiannya yaitu Dewa Yajna, Rishi Yajna, Pitru Yajna, Manusia Yajna, dan Buddha Yajna. Namun dengan meningkatnya kasus COVID-19 menyebar luas ke seluruh Indonesia, termasuk Pulau Bali yang harus meniadakan upacara yajna tersebut, dan baru akhir-akhir ini pemerintah mengeluarkan kebijakan new normal yang memberikan masyarakat kelonggaran untuk beraktivitas tetapi dengan protokol yang ketat, khususnya untuk mengadakan maupun mengikuti upacara yajna dengan yang sudah berjalan dengan upaya-upaya menghadapi pandemi ini, mulai dari memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, rajin mencuci tangan, mengatur jadwal atau jam jalannya upacara, melakukan vaksinasi COVID-19, menghimbau untuk di rumah saja, dan menyemprotkan disinfektan yang efektif. Hal tersebut kita bisa mencegah penularan virus COVID-19 yang semakin meluas di kalangan masyarakat, dan hal terpenting adalah menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga, makanan-makanan yang sehat, pola tidur yang teratur. Apabila tubuh kita sehat, imun kuat, virus pun enggan masuk ke tubuh. Sekian artikel yang saya buat ini dan saya presentasikan. Semoga upaya gagasan tersebut dapat menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Apabila ada kata dan salah ucap dari saya minta maaf. Saya akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.